Ininya aku keguguran 3 kali, terus ini kehamilan aku yang keempat, dan aku hamil dengan bayi tabung bersama dokterku, dokter Hipolim. Aku bayi tabung di Maulana IVF Jakarta. Gitu. Diberikan ke dokter Arika, ke Olive atau ke Densu, silakan. Atau mau dimulai, ada yang mau diberikan dulu sambutan dari Densu, silakan. Tadi itu sambutan terbaik gue. Terima kasih untuk teman-teman wartawan udah hadir hari ini. Kita tadi barusan membagi pengalaman Olive bersama dengan teman-teman pejuang 2 garis, bersama dengan Dokter Ari dan Morula, serta kita juga kepengen menyampaikan banyak poin-poin informasi yang dibutuhkan, karena memang sekarang ini banyak sekali isu tentang infertilasi ya, infertilitas ya. Jadi sulitnya juga untuk punya keturunan. Semoga kisah saya sama Olive juga bisa membantu, memberikan semangat dan juga harapan untuk tidak menyerah. Jadi, terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Belum. Silakan teman-teman. Jadi mungkin sudah berapa bulan dan bagaimana ini proses panjangnya sampai hingga sekarang? Kalau prosesnya panjang banget, jadi nontonnya di podcast. Soalnya kalau diceritain sih bisa 2 jam. Intinya aku keguguran 3 kali, terus ini kehamilan aku yang keempat, dan aku hamil dengan bayi tabung bersama dokterku, dokter Hipolim. Aku bayi tabung di Maulana IVF Jakarta. Gitu. Sekarang udah mendekati 9 bulan. Udah 9 bulan lah. HPL apa? HPL akhir bulan. akhir bulan ini berarti ya? Iya. Aku pengen nanya tadi kan di situ mengenai persiapan untuk lahir hamil IVF. Nah, kalau sekarang aku pengen nanya tentang persiapan Ci Oli sama Kodensu dalam melahirkan. Apakah nanti bagaimana cara mengelola waktunya dari Kodensu, sama kalau boleh tahu nanti nama anaknya itu siapa dan artinya apa ya? Kamu kepo aja loh. Kalau persiapan waktu kita sih belum bahas terlalu banyak. Cuma kita udah prepare untuk lahiran. Kita lagi nyari jadwalnya Dokter Ari juga. Ya kan, karena memang dari awal Dokter Ari dan Olive nyamannya sama Dokter Ari. Terus masalah pernak-pernik akhirnya kita belajar. Jadi bagaimana caranya mengurus anak yang masih balita segala macam, sampai kebutuhannya apa aja. Masalah pembagian waktu juga kita sudah obrolin. Nanti aku sama Olive yang kita juga akan urus sendiri, dibantu juga dengan suster, tapi akan kita urus sendiri. Jadi kita nggak lepas sama orang lain, dan kita nggak punya ruangan tersendiri untuk babynya, dan nanti tidurnya sama kita karena kita yang urus sendiri. Kesiapan jadi ibunya Bisa gimana? belajar menyusui saya. Kemarin kesiapan jadi ibunya gimana, Ciolek dan Kodensu juga kemarin sempat juga ngedatangin. Iya. Gimana mungkin ceritanya? Ya kalau kesiapan ya harus siap ya. Gitu. Jadi ya itu mungkin kita ngedatengin bidan buat belajar baby class, itu juga salah satu proses kita mempersiapkan diri. Iya. Ternyata banyak pernik-perniknya, Ya. saya aja juga baru tahu gitu. Tapi syukurnya tadinya nggak mau divideoin karena memang itu khusus buat belajar. Cuma kita pikir-pikir kayaknya banyak juga yang perlu informasi ini gitu, yang kita bisa share. Dan ternyata memang akhirnya jadi edukasi gratis aja gitu. Kita yang bayar kan. Dokter Ari mungkin boleh ceritakan nggak sih singkatnya kasus yang dialami Ci Oli, kan sempat beberapa kali gagal sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sudah 9 bulan, dan mungkin nanti akan melahirkannya, karena tadi Ci Oli bilang maunya sama Dokter Ari, akan metode apa dan bagaimana? Ya, jadi kalau melihat perjalanannya kan sudah semua juga pada melihat kan prosesnya begitu panjang ya, mulai dari keguguran pertama, kedua alami ya, kemudian proses bayi tabung juga, keguguran juga lagi, jadi sampai program bayi tabung sampai 4 kali ya kan, dan ini hamil keempat gitu. Jadi memang ada faktor kelainan genetik di pada bayinya yang membuat tidak bisa bertahan, sehingga terpaksa dia harus lahir dan gugur, kemudian baru yang inilah yang bisa berhasil setelah IVF yang keempat. Nah, dalam perjalanan ini ya mohon doanya aja semoga sampai dengan lahir ya semuanya lancar dan baik ya. Babynya ini aneh juga, dia masih muter-muter gitu. Kemarin minggu lalu sungsang, itu kepala, jadi Itu normal ya, Dok? normal aja, tapi ya memang kadang-kadang kepala itu udah harus dibawa sebenarnya. Kemarin dibawa, tapi sebelumnya sungsang. Nah,
Nah itu sebenarnya babynya tuh belum masuk benar-benar ke pintu panggul. Jadi kalau dia benar-benar belum masuk ya mungkin kita nggak bisa normal gitu. Berarti mungkin boleh di-update sekalian dok kondisi kesehatan Cioli sendiri sekarang sedang di posisi seperti apa? Kondisinya sih sehat dah tuh, kuat, saya sudah kuat ya, tapi ternyata dia saya sehat, saya kuat gitu, ya kan? Jadi ini sudah masuk minggu ke berapa mau 37 ya, mau minggu 37, berarti ya kita udah harus siaga nih, harus siaga ya kan? Karena ya siapa tahu tiba-tiba mules, kontraksi, ada sesuatu yang harus kita segera lahirkan. Jadi ya, saat ini baik, babynya juga baik. Terakhir kita USG 2,829 kalau nggak salah, 2,8 2,9. Berarti akan metode apa ya dok nanti? Ya kalau babynya memang nggak mau masuk ke pintu panggul masih goyang-goyang ya kita nggak bisa normal berarti. Waktunya ya nanti kita lihat karena kan sampai akhir bulan ini kita masih ada waktu. Nggak Kalau masalah sih sendiri maunya kalau apa, Cioli? sesar atau normal. Sama aja kan? Iya Sama aja. ya udah sama aja lah, mau sehat mau normal yang penting sehat. Kalau aku mungkin lebih ke ya yang penting sehat aja sih, apapun itu kan pasti nanti ada dokter yang dampingin. Kayak ke Cioi Masih nggak percaya nggak sih Cioli? Masih ngerasa nggak percaya nggak sih ada di posisi ini sekarang? Percaya dong kan udah goyang-goyang. Ya Masih nggak masih nyangka. masih nggak nyangka juga kayak setelah berapa kali gagal terus berhasil, tapi ya kayak dengan makin aktif babynya makin ini, oh iya ini berarti sehat. Kalau khawatir masih ada, tapi ya jalanin aja. Mungkin rasanya sekarang seperti apa Cioli? Karena udah 9 bulan kan, apalagi dikit lagi mau lahiran, biasanya kadang mau lahiran ibu jadi lebih stres, takut melahirkan atau bagaimana kalau Cioli? Kalau deg-degan mah pasti ya, rasanya lebih susah tidur, terus deg-degan. Tapi jalaninnya ya happy aja sih, so far. Aku nggak mau bawa ke stres karena kan takut juga ya kalau stres. Jadi ya bawa santai aja. Rasanya itu aja sih, ya kan? Tapi masih ada trauma-trauma gitu nggak sih Ci? Tanya-tanya mulu. Ada trauma gitu masih ada ketakutan dari yang kemarin? Enggak. Sekarang udah enjoy. Kalau trauma kan nggak nyoba lagi. Tapi aku kan nyoba terus. Jadi kalau dibilang trauma mah nggak sampai ke titik aku trauma sih enggak. Atau mungkin kodensi yang agak lebih deg-degan jelang melahirkan? Ya mungkin dia. Gimana? baby Pak? blues atau gimana? Ya saya baby blues kayaknya. Belum baby yang baby belum. Deg-degan juga itu kemarin itu ada yang nanya kayak kalian nih nanya-nanya bikin saya deg-degan karena kan sebentar lagi. Jadi dari kemarin itu aku nggak terlalu mau hero supaya aku juga nggak kepikiran gitu. Karena kalau bentar lagi gini mau lahiran jadi kepikiran kan ya. Makasih udah nambah beban. Ya cuman nanti itu urusan saya lah. Saya pastikan punya metode saya sendiri untuk bisa menerima kondisi baru, terus bagaimana menjalaninya gitu, walaupun deg-degan juga lah. Kalau mungkin sebelum mendekati hari lahiran ini sempat ngajak Cioli juga nggak sih Baby Moon keluar? Nggak berani. Ke bulan. Kayak apa namanya? Kayak honeymoon tapi Oh ada ya begitu ya. Ada. Bulan ya bulan. Jadi kayak liburan sebelum melahirkan gitu. Enggak lah, nggak berani. Ide bagus itu ya. Ya enggak, jangan yang udah Baru pas. selalu siaga Udah sekarang. nggak bisa sekarang kemarin Bisa. nggak kepikiran lu lagi baru kasih tahu sekarang. Ih telat iya nggak kepikiran. Ya sih yo, lebih ke ya udah lah di rumah aja deh istirahat. Iya Aku juga nggak kepikiran. kita sih nyantai-nyantai. Heeh. Oke, kita berdua cukup liburan di rumah. Tadi mau nanya lagi. Berarti ngambil kelas kok sekarang udah nggak pergi-pergi ke luar rumah atau gimana, siaga takutnya tiba-tiba? Iya, kalau aku kemarin memang kerjaan banyak aku kurangin banget karena aku alasannya memang mau siaga aja. Takutnya kontraksi tiba-tiba saya nggak di tempat gitu juga. Nanti nama baik saya kan rusak ya. Jadi saya kurangin banyak kerjaan. Jadi uang itu bisa dicari. Jagain istri dulu. Tulis ya. diberi. Tapi kemarin kenapa sampai apa namanya baby class gitu sih, sampai persiapan sebegitunya? Maunya Olive, karena menurut dia itu penting. Penting kan, kita nggak tahu ya, kita nggak ngerti. Terus waktu itu sempat konsul juga sama dokter, sama dokter Tiwi di RSI Iya, dokter Bunda. Tiwi. Terus dokternya juga nyaranin kalau memang ada waktunya sebaiknya ambil supaya nanti pada saat lahiran nggak kaget gitu. Iya.
ide bagus juga, ya udah akhirnya kita ikutin aja. Jadi selama ini kita ngikutin aja sama dokter-dokter yang mendampingi kita. Iya. Kan sempat ada bilang ternyata yang ngurus anak tuh gak cuma ibu ya, bapaknya juga harus ikutan juga ya. Iya, itu kata dokternya. Gimana Pak Enzo? Saya baru tahu itu. Jadi pas habis lahiran gitu, si ibunya ini kan lagi istirahat tuh karena kan proses lahiran itu. Jadi bayinya nanti sama bapaknya. Nah bapaknya itu dia harus bisa gendongnya, terus nanti dia harus berusaha supaya bayi itu belajar nyenyak dulu, supaya nanti begitu dikasih ke ibunya dia udah tahu langsung mencari ASI sendiri gitu. Jadi saya harus menyusui dia nanti. Bener ini. Apa namanya? Skin Bahasa to kedokteran skin maksudnya. Iya, skin to skin gitu. Terus aja dia supaya dia nanti nyari sendiri. Nah untuk membangun ikatan harus skin to skin gitu-gitu. Jadi saya harus standby juga tuh pas Olive nanti lahiran untuk peran yang itu. Setelah udah sekitar 4 jaman ya dok ya kayaknya. 4 jaman baru nanti dikasih ke ibunya, udahlah saya ya, labing lagi. Berarti butuh kerja sama ya antara Kerjasama, iya. Gak bisa istrinya sendirian. Makanya saya suka kasihan sama wanita-wanita di luar sana yang pas dia proses lahiran gak ada suaminya, apalagi punya masalah rumah tangga. Ya saya sangat bersimpati jadinya, karena dari sini saya belajar, oh ternyata istri ngejalanin sendiri bebannya luar biasa, apalagi gak ada didampingin tambah luar biasa. Salut saya sama wanita-wanita yang melewati hal itu. Udah, terima kasih ya. Dokter mungkin terakhir ada wejangan nggak sih, karena kan ini udah detik-detik mau lahiran, atau mungkin ada larangan tertentu nggak sih untuk Ciolif dan Kodensu? Ya yang penting berdua sudah harus siap, ya kan, artinya di rumah harus siaga, semuanya harus sudah dipersiapkan. Kalau tiba-tiba ada namanya konversi awal itu segera harus ke rumah sakit. Nah, kita semua sudah mempersiapkan semuanya. Jadi ya kalau sekarang masih aman-aman aja, boleh aja aktivitas sih, nggak perlu ada yang terlalu dibatasi banget, tapi ya jangan terlalu capek. Kita masih boleh jalan. Seperti hari ini kan dari pagi, dari siang dari kita. Ya kan? Sama syukur lah. kita mengurangi ini juga publikasi. Jadi minta maaf dulu sebelumnya karena kita juga tidak mau terlalu mempublikasi masalah kelahiran segala macam. Jadi pada saat proses mungkin lahiran kita juga akan menolak publikasi gitu. Karena kita pengen jalaninya lebih lebih personal aja. Bahkan keluarga juga kita nggak terlalu terima gitu untuk datang pada saat rame banget cuy. Gue pernah nonton tuh vlog apa lah itu rame banget gitu. Kita nggak bisa gitu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, kita tidak terlalu publikasikan ya. Nanti kalau ada cuannya baru kita publikasikan. Ya, Kenapa pengen begitu? Me time dulu. Iya. Baru ya, kita juga perlu adaptasi. Baru soalnya. Jadi kita udah sepakat kayak, aduh nanti kayaknya kita juga ini kurangin kerjaan, terus kita juga pengen coba gimana sih rasanya. Belajar dulu Kita sebulan nggak- pertama gitu. Kan pasti banyak orang yang menantikan nih. Iya, banyak yang mau datang berkunjung. Ini juga kita juga tolak dulu gitu. Nanti setelah berapa bulan baru boleh berkunjung gitu. Karena kita tidak mau terlalu banyak eksplorasi gitu. Kita lagi belajar jadi orang tua tuh baru awal-awal juga kan. Jadi kita juga pengen menguasai keadaan, nggak mau terlalu cari exposure-nya juga gitu. Tapi tuh nama semua udah disiapin. Nama kita udah siapin, nanti kita mungkin kabarin setelah berapa bulan setelah lahir. Kita lihat kondisi babynya dulu gitu. Syukur-syukur ya kalau babynya sehat ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita terlalu banyak ngomong sekarang, nanti kita juga takut sendiri omongan kita gitu. Jadi berjalan dengan natural aja. Main dokter anaknya juga rekomendasiin jangan banyak yang jenguk, jangan banyak yang cium, jangan apa. Oh ya udahlah, akhirnya kita milih oke yaudah kita batasin aja. Kita nggak aktif di mana-mana, kita belajar bertiga aja. Live Instagram doang saya. Nanti lahirannya di mana, di Jakarta Atau di Singapura gimana? Di Jakarta sih kan dokternya di sini. Kita ke Belanda. Ya warga negara bisa dua ya. Kita percaya warga negara banyak, jadi melahirkan di banyak negara ya. Amin, amin. Enggak dong, enggak diaminin dong. Kok tapi apa ya, udah kepikiran belum apa hal pertama kali yang mau dilakukan ketika anak lahir? Mungkin gue mau ini nih, selebrasi mungkin atau syukur atau gimana? Saya mungkin akan siu ya. Jadi pas anak saya lahir, siu. Ini kan Nggak yang ada, dinantikan nggak. banget nih. Nggak Ada ada. nggak momen mau ngapain? Nah, lihat nantinya Nggak ada. nanti. Cuman yang tadi dokter bilang kita lebih ke ngikutin aja sih. Dokter bilang kalau udah lahiran harus skin to skin. Iya, itu dulu tuh. Udah sampai situ dulu deh. Gitu. Iya, Sehat sembari dulu aja. cek mamanya sehat, anak sehat udah syukur gitu. Gitu. Habis itu giveaway ya biasanya. Apa yang giveaway? Kalau tapi bisa gue ini anak membawa keberkahan banget ya, anak mahal bisa dibilang ya. kemarin. Amin. Ya.
Gimana? Hah? Gimana mungkin nih anak udah banyak yang masuk brand-brand, belum lahir aja udah. Ya ada, kita tolak-tolak. Iya sih, karena memang kita ngurangin kerjaan juga, jadi memang beberapa kita ya udah, tapi banyak banget yang akhirnya kita aduh kayaknya kita belum tahu kita akan publikasi kapan, kita akan apa, jadi kita belum berani ambil komitmen apapun. Kita nggak mau terlalu memanfaatkan keadaan juga sih. Makanya kita tadi bilang mungkin habis itu cuma kita bertiga aja dulu, nggak banyak publikasi lah Nggak banyak. gitu. Karena anak ini kan kita pengennya tumbuh tanpa ada bayang-bayang kita terlalu banyak, supaya dia bisa mandiri, jadi seperti orang biasa, dia bisa nggak survive dengan keadaan itu. Kan kami juga berasal dari orang biasa-biasa aja, kemudian terkenal gitu kan. Cuma itu jalan Tuhan ya, cuma maksudnya jalan Tuhan buat anak ini nggak tahu. Jadi kita juga nggak mau terlalu pressure dengan menjadikan dia sebagai subjek gitu ya, jangan gitu. Kecuali ada uangnya. Ya. Berarti nanti setelah lahiran bertiga atau ada babysitter yang ikut membantu? Kita kemarin udah coba seleksi sih, cuma gimana pun kita ibu bapaknya pengen lebih involved, mungkin kalau ada babysitter atau mbak atau pembantu atau bidan atau apapun itu, home care gitu kan, dari keluarga itu pasti lebih ke support lah ke kita, tapi yang utama ya pasti aku sama Denny. Iya. Taruh yang bersih-bersih, kita minta bantuan juga pasti, cuma kita turun tangan sendiri. Ya, sebisa mungkin ya kita dulu lah sebagai orang tua. Supaya nanti kalau dia gede kurang ajar kan, saya yang bersihkan dulu kamu itu kan. Saya ganti pupuk kamu ya. Berarti udah bisa ganti popok ya? Udah. Masa dari Densu kemarin pada saat mencoba mengganti popok dari boneka. Kaki boneka itu patah terakhir kondisinya ya. Sampai sekarang belum utuh lagi. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Itu berarti saya harus tahu kalau bayi itu masih sensitif sekali ya, nggak bisa seperti cara saya di vlog yang saya bikin itu. Itu membuat saya jadinya oh ya saya harus hati-hati nih karena ringkih. Bagian yang paling sulit buat Ko Densu tuh apa saat latihan kemarin? Ini paling sulit itu megangnya sama ngebedongnya, sama bagian pada saat membersihkan area-area ini pup itu area-area situ. Karena anak cewek kan, saya harus bersihkannya gimana, beda sama anak cowok bersihkannya, sama bagaimana makain baju supaya dia nyaman, terus cara megangnya itu sulit tuh, harus hati-hati itu aja. Ada kayak istilah bedong juga nggak sih kayak zaman dulu? Ada bedong. Cuma kemarin kita udah bahas sih bedong itu kan banyak stigma ya, bahwa kalau nggak dibedong nanti kakinya begini begitu, nggak juga katanya. Itu tergantung genetika juga sama memang kebiasaan. Tapi baik nggak untuk dibedong, baik aja untuk menghindari serangga supaya posisinya dihangat dan lain-lain gitu. Berarti itu akan diterapkan di bayi kalian nanti? Mungkin tidak ya. Iyalah. Tapi sejauh ini ada perubahan nggak sih dari kau sendiri sama Cici sendiri sebelum menjadi ibu nih, udah kelihatan belum sih? Perubahan. Mungkin udah perubahan. Aku nggak lihat dia perubahan. Bukan secara fisik, mungkin secara udah kebapaan banget nih. Ada perubahannya apa gimana nggak sih? Saya dari kemarin menyusui orang mulu. itu kelihatan ya. Sama pengen menyusui aja. Bener tuh Ci. Aku nggak kepikiran ya. Kok ada yang berubah nggak, mungkin lebih apa sekarang? Aku kata. Protektif apa? Ya begitu aja sih. Suka kesurupan saya sekarang katanya. Iya. Enggak sih, aku orangnya nggak yang mikir oh ini jadi begini jadi gini. Aku punya orangnya Ya jalanin akunya aja. ada perubahan. Ada perubahan nggak? Ada nggak sih? Lebih Aku nggak yang Dia kurang peduli sama suami. lebih perhatian mungkin ya perhatian ya pasti, tapi jadi itu normal ya. Kalau istri hamil kan suami lebih perhatian. Maksudnya nggak ada yang sampai signifikan sampai harus kayak oh ini begini banget, enggak sih. Cuman pas lagi hamil dia sempet ngidam-ngidam juga nih. Iya, Sempet gue ikut jalan-jalan. ngidam-ngidam tuh pas dia hamil berapa bulan, 7 ke 8 itu. Gue jadi kepengen ke clubbing. itu hobi. Hobi ya? Hobi. Bukan ngidam ya, enggak dia agak muntah, mual, Itu. terus ya susah tidur. Pengen hiburan gitu. Oke, sudah ya. Thank you banget. Minta doanya. Ya, minta doanya buat semua teman-teman, doakan perjalanan istri saya lahirkan nanti sehat selamat, babynya juga nanti bisa jadi bayi yang memberikan kebaikan buat banyak orang, dan terima kasih banyak untuk dukungan juga dan supportnya. Sarang Beo. Saya lancar. Amin.
Tapi ada tradisi nggak sih kok? Tradisi di Chinese atau di itu atau apa nggak sih di keluarga kalian? Kalau nggak ada sih. Kalau di Muslim kan ada akikah kayak gitu. Akikah itu apa? Atau dari Chinese gitu ada? syukuran Biasanya 1 bulan. Biasanya 1 bulan. Nggak langsung sih mungkin. Sebulan. Nggak ada sih kita biasa-biasa aja. Paling gua doain tuh anak. Ya. Heeh. Terus gua angkat ke langit gitu. Simba. Sama. Boleh foto dulu kok